Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih menyelesaikan hadis yang terakhir dalam bab Fadlu al-Ghani Asy-Syakir, keutamaan orang yang al-Ghani, orang kaya yang bersyukur. Jadi bab ini menunjukkan bahwa kekayaan itu bisa menjadi kebaikan bagi seseorang jika dia bersyukur dan tetap sederhana, zuhud dalam pelaksanaannya. Kemarin kita sampaikan bahwa masalah zuhud dan sebagainya itu adalah tentang masalah sikap orang itu dalam menyikapi harta. Jika dia diberi harta oleh Allah dan dia masih sederhana, maka dia zuhud. Zuhud tidak harus miskin, tidak harus menikmati dunia, tidak. Tapi zuhud itu adalah tentang sikap seseorang, kesehariannya. Ada orang kaya raya, kemudian dia masih sederhana, maka dia zuhud seperti para ulama dan para sahabat. Kita baca hadis yang terakhir, hadis yang 573. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, sahabat yang dari Madinah, yang dari Makkah ke Madinah, yang muhajirin, atau Rasulullah SAW, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Faqal, para sahabat berkata, dhahaba ahlud duthur bid-darajatil 'ula wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah, telah pergi ahlud duthur. Ahlud duthur itu orang-orang kaya. Ad-duthur itu al-amwal al-katsirah, harta yang sangat banyak. Telah pergi orang-orang kaya bid-darajatil 'ula, dengan membawa derajat-derajat yang tinggi, wan na'imil muqim, dan nikmat al-muqim yang banyak. Bisa diartikan banyak. Al-muqim di sini bisa diartikan dengan nikmat yang abadi, yang langgeng. Nah, ini infak, sedekah yang dikerjakan oleh ahli duthur. Faqala lalu Rasulullah SAW, wa ma dzaka, apa yang terjadi? Apa maksudnya dengan kalimat kalian, orang kaya telah pergi dengan membawa derajat yang tinggi dan nikmat yang banyak, yang abadi? Faqalu, para sahabat menjelaskan, yusalluna kama nusalli,
Mereka sholat, kami pun ikut sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa, kami pun juga puasa. Jadi ketika ibadahnya itu tidak terkait dengan harta, ya, orang-orang kaya, orang-orang miskin ikut serta dalam ibadah tersebut. Sholat, ikut sholat, puasa, ikut puasa. Tapi wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Wa ya'tiquna wa la na'tiq. Mereka bisa membebaskan budak. Itu adalah amalan yang sangat besar. Ada budak muslim maka wajib dibebaskan. Yang membebaskannya maka dijanjikan dengan pahala yang sangat besar. Wala na'tiq, kami orang-orang miskin ya nggak bisa, karena membebaskan budak itu butuh harta. Jadi intinya ada kecemburuan di kalangan para sahabat ya. Sahabat miskin ini cemburu sama sahabat yang kaya. Sahabat kaya diborong semua amal saleh itu. Amalan yang nggak pakai harta, yang pakai harta diborong semua sama orang-orang kaya. Maksudnya kami yang miskin ini hanya bisa menjalankan ibadah yang tidak keluar harta. Sholat, puasa, sedekah, zakat nggak bisa. Butuh Rasul kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, afala u'allimukum syai'a. Maukah aku ajarkan kalian sesuatu? Tudrikuna bihi man sabaqakum. Kalau kalian amalkan, kalian akan mencapai orang-orang yang telah mendahului kalian. Jika kalah orang-orang kaya, kalau kalian amalkan amalan ini. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Kalian akan mendahului tasbiqun, akan mendahului man ba'dakum, orang-orang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdhala minkum. Tidak ada seorang pun yang lebih afdal dari kalian. Illa, kecuali man sana'a misla ma sana'tu. Orang yang mengerjakan semisal amalan yang kalian kerjakan. Ini ucapan Rasulullah SAW. Qalu, para sahabat bertanya, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah, kami mau diajari. Qala tusabbihu wa tahmidu atau tahmadu boleh, wa tukabbiru. Kalian ucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dubura kulli salatin, setiap selesai salat 5 waktu, 33 marrah. Baca tadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Jadi cara pelaksanaan itu sangat dipisah-pisah. Subhanallah, subhanallah 33, baru pindah ke alhamdulillah 33, bisa Allah akbar, Allah akbar, atau digabung langsung subhanallah walhamdulillah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah. Itu sampai 33 kali. Bisa dipisah-pisah, bisa sekaligus 3 zikir tadi, ya. Sekali sebut subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Itu amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada para sahabat. Yang keutamaannya bisa mendahului orang-orang yang kaya secara harta, orang-orang yang sedekah bisa kalah, orang-orang yang beribadah dengan hartanya bisa kalah. Cukup dengan mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah. Setelah diamalkan,
Untuk kedua kalinya para sahabat fakir miskin dari kalangan muhajirin ini kembali datang ke Rasulullah. Faqalu, mereka curhat lagi. Sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mislahu. Wahai Rasulullah, teman-teman kami, saudara-saudara kami dari ahlul amwal, orang-orang kaya, mereka mendengarkan apa yang telah kami amalkan dari zikir-zikir tadi. Fa'alu mislahu, mereka pun ikut-ikutan juga. Jadi dikira ini hanya khusus untuk orang-orang miskin saja, ternyata orang-orang kaya juga ikut, udah diborong lagi. Intinya gitu ya. Jadi para sahabat itu dalam hal amalan itu sangat berlomba-lomba, nggak mau kalah. Fa'alu mislahu, udah kaya, udah semua bisa diamalkan. Nabi ngajarkan zikir yang khusus untuk sahabat miskinnya, si kaya ikut amalin. Wah, yang miskin cemburu lagi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah karuniakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Zikir ini jemaah, ucapan ini ditiru sama kita atau wajib kita tiru. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ketika ada apa? Ada orang-orang entah tetangga, entah siapapun, keluarga atau kawan kita yang memiliki harta dunia yang melebihi kita. Mungkin ada yang ngomongin, si fulan punya mobil sekarang, si fulan punya ini sekarang, punya rumah, si fulan habis beli ini itu. Kita ucapkan kalimat ini, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah fadlullah, keutamaan dari Allah yang Allah karuniakan kepada siapa yang Allah inginkan, siapa yang Allah kehendaki. Di ajaran dari Rasulullah itu seperti itu, menenangkan, itu fadilah dari Allah. Gak usah iri, gak usah cemburu lagi. Kalau kamu memang baru bisa beramal amalan yang gak ngeluarin duit, yang ngeluarin harta, lakukan sebaik-baiknya. Kok ada orang lain yang bisa beramal dengan duitnya, dengan hartanya yang Allah kasihkan? Itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Lapang dada ini, jembar. Gak usah iri, lakukan apa yang kamu mampu, bertakwalah semampu kamu. Walaupun irinya ini bagus gitu, ini gitoh, ini apa, iri yang diperbolehkan, nggak masalah. Tapi Rasul membimbing para sahabat dengan kalimat yang bisa menghindari seseorang dari rasa cemburu yang negatif, iri yang negatif. Yos, dulu ini harta ya, alhamdulillah itu adalah fadilah Allah. Jadi belajar kita ini memiliki hati yang bersih. Orang yang nggak punya hati bersih nggak bisa mendoakan saudaranya yang punya kelebihan dengan doa yang bagus seperti itu, nggak bisa. Hanya orang-orang yang hatinya bersih. Rasulullah tadi mengajarkan doa seperti ini, fadlullahi yu'tihi man yasha. Jadi nanti orang ngajak kita untuk ngomongin orang lain hartanya dan sebagainya, nggak usah silau, nggak usah iri, nggak usah semprepet. Tapi kita apa? Ucapkan apa? Itu adalah bahasa Indonesianya. Itu adalah keutamaan dari Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini berlaku untuk semua keutamaan yang kita lihat yang ada di manusia yang Allah pilih supaya kita ini tetap jauh dari sifat-sifat yang tercela. Di antaranya adalah hasad, iri, dengki dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita sudah selesai dari bab Fadlul Ghani Asy-Syakir. Sekarang kita masuk bab baru, bab yang ke-65, yaitu bab Dzikrul Maut.
wa qisarul amal. Mengingat-ingat kematian dan memperpendek angan-angan. Dzikr wal maut. Mengingat-ingat kematian wa qisar itu memperpendek amal. Amal itu angan-angan. Kalau pakai hamzah amal, kalau pakai ain amal. Ya, beda. Amal saleh bukan amal saleh. Amal ini angan-angan, cita-cita, ambisi-ambisi. Ini jodoh-jodoh. Jangan panjang angan di dunia, pengen ini, pengen itu. Ambisinya selalu panjang terhadap dunia. Oke. Jadi mengingat kematian itu jemaah sekalian, itu ibadah. Mengingat kematian, jadi ingat mati itu ibadah. Setiap kita ingat mati udah berpahala. Itu amalan yang termasuk dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat pemutus kelezatan. Hadhil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat pemutus kelezatan atau kenikmatan. Dan ditanyakan apa itu wahai Rasulullah, Rasul mengatakan pemutus kelezatan itu adalah al-maut, kematian. Jadi ingat meling mati itu udah ibadah. Karena itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ingat-ingat kematian. Karena kalau orang udah ingat mati, maka dia akan menyegerakan untuk taubat, ta'jil, taubat. Dia akan segera bertaubat, sadar, berhenti dari dosa, maksiat. Ingat mati. Ingat mati bisa didapatkan dengan apa? Dengan ziarah kubur, ya, takziah, atau mengunjungi orang-orang yang sedang sakit parah. Ini hal-hal yang bisa mengaitkan kita dengan kematian. Kematian itu berpahala, buatan muspro, tidak sia-sia. Dan itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kalau takziah ke kuburan itu harusnya kita merenung, ngelamun, merenung, memikirkan. Jadi bukan malah gojekan di kuburan. Lucu kan, di kuburan malah nunggu-nungguan, makam, tunggu kicing, padahal itu dilarang. Terus cekakaan, sela-sela gali kubur, cekakaan. Padahal sunnahnya di kubur untuk merenung, untuk ingat mati. Sekarang kita baca dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab ini, yaitu surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hanya saja engkau semua akan dicukupkan pahalamu nanti di akhirat. Wa innama, hanyalah akan dicukupkan pahala-pahala kalian nanti semuanya di akhirat. Semua akan digenepi semua di akhirat. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang itu benar-benar menang, faz, bahagia, beruntung. Ya. Ini sering menjadi dalil, ya, para ustadz, para kiai, para ulama, bahwa keberuntungan itu ya masuk surga. Kalau belum masuk surga ya belum benar-benar menang, belum beruntung. Udkhilal jannata faqad faz. Jadi orang kalau udah geser dari neraka
disingkirkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itu adalah keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan tipuan, mata al-ghurur yang menipu, tipuan yang menipu belaka. Jadi di sini dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa, dari malaikat, jin, bangsa jin, malaikat, binatang, manusia, semua kullu nafsin yang hidup pasti akan mati. Hanya Allah sendiri yang tidak mati. Dan kematian itu sendiri makhluk. Kematian itu sendiri makhluk. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini dibahas di kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah wasithiyah, akidah tuhawiyah, akidah yang lain, mesti ada bab di situ, bab disembelihnya kematian. Jadi kematian nanti di akhirat itu diwujudkan dalam bentuk kibas, domba. Ya. Setelah orang-orang masuk neraka, yang berhak masuk neraka, yang sudah masuk surga dimasukkan ke surga, semua sudah sesuai dengan takdirnya masing-masing, balasannya. Ahli neraka, ahli surga, Allah datangkan kematian dalam bentuk kibas, domba, lalu Allah sembelih kematian itu di hadapan semua penduduk neraka dan surga. Semua menyaksikan. Dan hari itu setelah kematian itu disembelih dan tidak ada lagi kematian, Allah mengatakan lal mauta ba'dal yaum, tidak ada kematian lagi setelah hari ini. Disiksa terus gak akan mati-mati, hidup terus. Ya di surga juga gak akan pernah ada kematian. Kematian sudah tidak ada lagi setelah orang sudah menikmati balasan ini. Jadi miliaran tahun, triliunan tahun, tidak ada batasannya orang hidup di akhirat nanti, karena kematian sudah disembelih. Ini keyakinan yang dibawakan Rasulullah dalam hadisnya dan diyakini oleh para sahabat dan salafus saleh. Ngeri sih. Jadi tidak ada kematian lagi. Orang yang masuk neraka ya sudah hidup selama-lamanya. Disiksa, rusak, dihidupkan lagi, disiksa, rusak, diperbaiki lagi, disiksa terus, tidak ada matinya. Kalau di dunia antara 60 sampai 70 kata Rasulullah, disebut angka 60-70. Amar ummati baina 60 wa 70. Umurnya umat Islam itu person-personnya itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yatajawaz dzalik, sedikit sekali yang lebih dari 70. Ada yang 80, 90, bahkan 100 itu ada. Tapi kata Nabi itu qalil, sedikit. Dan di dunia itu kalau nggak ada kematian malah nggak enak gitu. Di dunia itu kalau nggak ada kematian nggak enak. Orang tua itu udah katanya mbah itu udah gak karuan rasanya. Mbah buyut saya udah gak ada. Depan rumah saya itu ada mbah paling tua sekarang manis sekampung. Saya pernah ngobrol, udah gak enak. Koncoku seraya nek. Sebaya sama dulu udah gak ada. Umurnya 88, umurnya 90, udah paling tua sih. Nah, bengi jam 12 sering saya ngonangi itu jalan sendiri di luar, kita masukkan ke rumah lagi. Ini satu kampung dari Kejabat semua, tidak hanya anak-anak. Udah nggak bisa tidur, makan juga nggak bisa. Jadi memang kematian itu dibutuhkan. Maka bahasa Al-Quran kematian itu bukan dengan bahasa yang mengerikan. Bahasa Al-Quran itu tentang kematian itu pulang, gitu.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i. Apa maksudnya irji'i? Mantuk pulang. Karena ini bukan tempatmu. Dunia ini bukan tempatnya manusia. Manusia itu tempatnya di surga. Jadi kalau pulang kampung itu tentu surga. Dunia itu bukan tempat tinggal manusia yang selama-lamanya. Maka Allah bilang, ayo mulai irji'i ila rabbiki, kembalilah, pulanglah kamu kepada Rabbmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan diridhoi. Ini panggilan Allah kepada jiwa-jiwa manusia-manusia yang mutmainnah, yang tenang. Ya, agamanya bagus, akidahnya lurus. Kalau nggak bagus, nggak dipanggil lembut, irji'i. Orang kafir nggak dipanggil irji'i, nggak dibedol dengan paksa, ya, dicabut dengan paksa. Dalam hadis yang panjang itu, malaikat yang malakul maut yang bengis dan itu datang terus mencabut dengan paksa si mayit kafir ini, si manusia kafir. Tapi kalau orang mukmin, Muslim yang baik, yang taat, lembut, irji ila rabbiki, dan keluar dengan halus, lembut. Jadi pulang, nggak menakutkan. Kematian itu bukan untuk ditakuti, malah dikenal kan nyemut, kan ngeling-ngeling terus. Wah, aku ogah ngeling apa? Ya tinggal mati, kok nggak mati tenan yo. Aku malah sedih. Nek ingat mati yang benar itu malah justru bikin semangat. Buat tambah lopor, kalau mau mati, justru mau mati, bakal mati itu dia persiapan. Di kematian itu bukan untuk ditakuti. Yang kita takutkan itu kan ya pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mati nanti itu cek muslim enggak. Kayak ini ayat ini sebenarnya membantah orang-orang musawwif. Musawwif itu orang-orang yang suka nunda-nunda, asesok, kujeno, jangan waktu. Ya, itu dikhawatirkan. Saya aku jadi Islam, dia nek mati itu kujek muslim. Maka Allah berpesan secara khusus, wala tamutuna, ojo mati. Ada larangan mati dalam Al-Quran. Larangan mati bagi orang-orang yang tidak dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Karena kalau kamu mati dengan membawa Islam, surga pasti didapat. Digaransi bagi orang yang muslim, ya. Dan membawa Islamnya sampai mati, garansinya itu pasti masuk surga, pasti. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umat Islam itu pasti masuk surga, kecuali yang enggak mau, yang enggan. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan? Man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Man 'asani faqad aba. Siapa yang maksiat maka dia enggan masuk surga. Asal Islamnya enggak batal dengan kesyirikan, dengan kekafiran, murtad, dia masuk surga. Meskipun kudu dibakar rumi, ada mampir rinten rokok karena dosanya belum selesai. Iya, dia enggak musyrik, dia enggak kafir, dia enggak murtad, tapi dia punya urusan sama orang-orang yang belum selesai. Ini kalau dibawa mati, ya enggak selesai, masih ada penyelesaian. Hutang piutang, fitnah, apa yang mungkin menyakiti orang, lawang antar binatang aja. Nek enten nggih kambing di dunia disuduk kok lewat dosa gitu dan dia nggak salah. Di akhirat disuruh nyuduk balik. Itu binatang, ada kisos. Kambing yang dulu disuduk dan dia nggak salah disuruh nyuduk. Apalagi manusia. Di sana ada penyelesaian. Cuman kalau yang urusan duit nggak duit lagi. Kalau urusan mobil ya nggak mobil lagi, tanah nggak tanah lagi, nggak kanggo dunia di sana. Penyelesaiannya adalah lewat amal soleh yang
diamalkan orang-orang itu sholat, puasa, sedekah dan yang lain-lain. Kalau mau gue sergap amal sholat, karena amal sholat juga nggak seberapa. Tapi masalah-masalahnya sangat banyak. Ya tentu Allah selesaikan dengan cara apa? Keburukan-keburukan orang ini dikasihkan sama orang-orang tadi. Akhirnya penyelesaiannya lebih lama, di nerakanya lebih lama, azab-azabnya lebih lama. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Tapi yang jelas apa yang kita kerjakan di dunia ini bukan gratis, semua akan dibalas. Idza kana syarrun fa syarr, wa idza kana khairan fa khair. Jika keburukan Allah balas keburukan, kebaikan Allah balas kebaikan. Tidak ada yang gratis, semua. Jadi Allah membebankan tugas mantau kita ini ke malaikat. Malaikat memantau, mendengar, melihat, caket di kabeh. Tidak ada yang luput. Kalau kita ngurusi manusia sangat luput. Kita ya enek keselnya, enek turune, enek ngantuk. Dan malaikat Allah itu 24 jam. Bahkan lebih, nggak bisa. Malaikat itu nggak punya naluri untuk menyelisih perintah. Malaikat itu nggak punya capek, nggak punya lelah, nggak punya untuk khianat atas perintah Allah, nggak bisa. Adanya cuma nurut, patuh, cadat, rakib adid, cadat. Dan nanti di akhirat ada momentum kesempatan di mana Allah itu ketemu sama kita semua berhadapan, hanya berdua sama Allah SWT. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada orang ketiga. Nah ini yang kita khawatir. Maka hadisnya menjelaskan waktu itu manusia ketika dihadapkan Allah itu dia cuma toleh kanan, toleh kiri, panik dia melihat ke kanan, amalku cuma segitu, dia melihat ke kiri, amalku cuma segitu, ya panik, nervous, dredeg. Sebagaimana kita kalau ya ketemu sama orang yang kita segani, makhluk sama-sama, mesti kita ya nervous. Di hadapan Allah nanti dijelaskan dalam hadis itu begitu. Toleh amalanku di standar ganti. Nah, tugas kita itu seperti itu. Di dunia memperbanyak amal. Maka ada hadis Nabi al-muflis, orang yang bangkrut itu ya itu tadi, merasa sudah membawa amal soleh banyak, ternyata habis membayari korban-korban yang dia zalimin. Kita sebisa mungkin selesaikan satu persatu masalah dengan orang, dan jangan pernah punya masalah sama sesama, terutama orang-orang yang dekat sama kita. Punya masalah kok sama ibunya sendiri, punya masalah kok sama bapaknya sendiri, sama saudara kandung sendiri. Ini berbahaya. Kalau silaturahmi itu memperlancar rezeki, masalah sama keluarga itu juga menghambat rezeki, menyusahkan rezeki, menyusahkan hidup kita. Maka perintah dalam Quran dan Sunnah itu kita suruh memaafkan, bukan meminta maaf. Maafkan kalau memang kita nggak salah, ya maaf. Kalau ada orang minta maaf, jadi jangan punya masalah sama orang, karena kezaliman dengan manusia itu entah kita menyakiti hatinya, perasaannya, itu nggak cukup selesai kita neng-nengan gitu. Harus ada kata halal, harus ada kata tak maafkan, tulus, tidak hanya sepihak tapi dua belah pihak. Nah ini hati-hati, terutama sama keluarga. Kalau suami cekcok sama istri, rezekinya pasti mampet, nggak lancar. Suami sama istri, istri sama suami nggak rukun, itu silaturahmi yang paling dekat. Kok dia malah menghambat, apalagi sama orang tua, sama adik kandung, mana kakak kandung, warga dekat, itu akan menjadi urusan yang madorot di dunia sampai di akhirat. Jadi orang yang paling sukses dalam Ali Imran ini orang yang masuk surga. Kalau belum masuk surga belum dikatakan sukses.
diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dan surga ini Gusti Allah itu seluas langit dan bumi. Bayangkan, jannah itu arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Terus seluas itu kok gak ada kapling untuk kita, sedikit aja, 1 meter gitu, padahal seluas itu. Kan itu kerugian. Jadi kerugian yang paling rugi adalah udah ngerti luasnya surganya Allah itu selangit dan bumi, seluas langit dan bumi. Tapi nama kita gak ada di situ. Udah luas, sudah segitu jembare gitu. Nah kok kita gak ada di situ? Kita kemana ya? Ngapain saja gitu. Maka tugas kita di dunia ini mencari husnul khotimah, ya, menegakkan tauhid yang sebaik-baiknya, terus mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah. Karena akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi nggak semudah itu. Ditalkin wong ora tau ngaji kok, ora tau sholat, ora tau ngucapke la ilaha illallah, mbok ditalkin ping 1000 yo ora bakal. Karena orang itu dimatikan Allah sesuai dengan kebiasaannya. Biasanya ngaji, biasanya sholat. Husnudzon sama Allah bahwa dia akan husnul khotimah. Dan kebiasaannya bagus. Ini dia nggak ngaji, ngaji gak iso, gak gendeng, sholat juga enggak, malah kondangnya malah yang sebaliknya. Ditalkin, mau mati ditalkin, ya susah. Allah akan wafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaan. Jadi dunia. Ya, dan terakhir dalam sore hari ini hadis ayat yang kedua ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi, yaitu surah Luqman. Surah Luqman ayat 34. Qala ta'ala wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Maka sunnahnya pun kalau mau melakukan besok ucapkan apa? Insya Allah. Jika Allah menghendaki, karena kita nggak ngerti besok kita mau ngapain. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah seorang jiwa pun tahu di mana, tanah mana, bumi mana tamut dia akan mati. Jadi besok ngapain itu ya baru sebatas rencana, baru sebatas jadwal dan kita agenda. Ya belum pasti besok belum jadi milik kita. Maka ucapkan insya Allah jika Allah menghendaki, jika Allah memberikan hidup. Terus Imam Nawawi mengatakan la ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan fi dunyaha wa akhiratiha. Jiwa manusia kita semua tidak tahu apa yang dilakukan besok, apa yang akan dilakukan besok di dunianya maupun di akhirat. Wa kadzalika la ta'lamu aina tamutu fi baladiha aw ghairihi min ayyi biladillahi kana. Begitu juga tidak ada seorang pun yang tahu di negeri mana atau selainnya dia akan mati. Wa hadhil ayatu hujjatun 'alal musawwifin. Ayat ini adalah hujjah yang bisa meluruskan al-musawwifin, orang-orang yang suka nunda-nunda. Haitsu yaqul, di mana orang itu sering bilang, haitsu yaqul ahaduhum atubu ghadan, aku akan tobat besok. Atubu ba'da ghad, aku akan tobat lusa. Itu ba'da ghad, setelah besok, itu lusa. Wa may yamliku ghadan aw ba'da ghadin, kata Imam Nawawi. Siapa yang memiliki besok atau lusa itu? Manusia belum punya. Yang kita miliki itu ya saat ini. Semenit ke depan kita juga belum memilikinya. Walidzalika qala Sahal bin Abdullah, oleh karena itu berkata Sahal bin Abdullah, wa hadhihi da'wan nafs. Kaifa yatubu ghadan wa ghadan la yamlikuhu.
Wa hadza nadharun jayyid wa hujjatun balighah. Ulama Sahal bin Abdullah mengatakan ini adalah ajakan nafsu. Bagaimana dia bisa bertaubat besok? Padahal besok itu belum tentu dia hidup besok. Wa hadza nadharun jayyid, ini adalah sisi pandang yang bagus. Wa hujjatun balighah, dan hujjah yang sangat mengena bagi orang-orang yang sudah menunda-nunda istighfar terus setiap hari. Tapi istighfar yang tulus, yang jujur, istighfar tenanan. Minta ampun kepada Allah, menunda-nunda maksiat, ya, tobat dari maksiat, tobat dari dosa itu akan membawa penyesalan. Takutnya itu tadi, kurang sempat tobat, ya, kematian sudah mendahului. Karena kematian itu tidak nunggu orang itu tobat, ya betul. Ya betul. Orang dekat tertonton keserempet mati. Kalau begitu, pertigaan asar, konsumnya itu kaget gumun tape. Udah mau lu cek mangan baru, udah mau lu cek ngopi baru, udah ini, udah ini. Padahal kerjaannya udah tiap hari itu. Nyegatin orang, nyebrang jalan, udah hafal itu. Tapi Allah rencananya buatan dilindas, diserempet mah. Allah mentakdirkan itu hanya sebagai sebab. Mungkin udah memang saatnya. Nah, seperti itu cara memahami. Allah sudah tentukan ajal dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Mestinya jadi wow, kan waspada sampai dinten, eling lan waspada. Setiap saat, setiap waktu, orang pun bencana dong, tapi tempat yang aman bencana pun secara hitungan manusia juga gempa di mana-mana. Dan meninggal nggak harus lewat bencana, nggak harus lewat kecelakaan, kadang nggak harus lewat apapun, nggak kudu lorosi, nggak kudu mlebu ICU. Ini yang kita khawatirkan. Mempersiapkan apa? Kematian yang baik. Bukan takut kepada kematian. Percuma mati mesti tiba-tiba ini bakal diteko. Yang kita khawatirkan adalah kondisi saat kematian itu datang. Itu yang kita khawatirkan. Takutnya kita pas khilaf, yang kita khawatirkan. Semoga kita diberikan Allah SWT husnul khatimah, kematian yang indah, dan dikumpulkan Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Naktafi wa nahtadi bi du'a aqwatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.